Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awiyanti Ndarwansyah dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan analisis perbandingan sistem pendidikan dan landasan filosofis di negara Indonesia dengan negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia. Kemudian penjelasan analisis perbandingan sosial budaya dan psikologi negara Indonesia dengan negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia. Kemudian penjelasan analisis perbandingan iptek dan organisasi kurikulum di negara Indonesia dengan negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia. Nah, yang pertama, analisis perbandingan sistem pendidikan dan landasan filosofis di negara Indonesia dengan negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia. Sistem pendidikan pemerintah Korea Selatan bersifat sentralistik. Dengan sistem sentralistik ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk di bidang pendidikan dapat dijalankan tanpa harus mendapat persetujuan badan legislatif daerah, seperti yang terdapat pada pemerintahan sistem desentralisasi. Keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun undang-undang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, maka tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembang kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sifat patriotisme. Nah, kemudian sistem pendidikan Amerika Serikat bukanlah merupakan suatu sistem yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah federal dan juga tidak diatur oleh pemerintah negara secara langsung. Pelaksanaan dan peraturan sistem pendidikan di negara adidaya ini dijalankan oleh apa yang disebut dengan Unified School District (USD). Misalnya, Los Angeles merupakan salah satu sekolah distrik yang tersebar di Amerika yang mempunyai lebih dari 700 siswa dengan lebih dari 7.000 siswa dengan lebih dari 600 sekolah dan 30.000 staf pengajar beserta administrasinya. Kemudian ada negara Malaysia. Dalam pengembangan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri. Tentunya seperti negara-negara lain, Islam 2019, negara Malaysia memiliki 4 tingkat dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun. Jika mereka lulus dalam ujian, jika mereka ingin melanjutkan pendidikan, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun. Nah, kemudian pendidikan di Indonesia dijalankan dengan Pancasila sebagai landasan ideologi dasar. Hal tersebut karena pendidikan mempengaruhi mutu dari suatu bangsa. Pancasila memiliki kekuatan hukum bagi seluruh rakyat dan pemerintahan Indonesia serta bersifat mengikat. Saat ini Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional sebagai aspek yang mengatur jalannya edukasi. Kemudian landasan filosofi. Landasan filosofi negara Korea adalah Konfusianisme yang sebagian besar dibentuk atas dasar pemikiran dan pengaruh eksternal. Terkenal bukan karena keunikan pemikiran itu sendiri, tetapi karena cara khusus di mana ia menginternalisasi sistem pemikiran Asia dan Barat yang mapan dan tersebar luas dengan mengembangkannya menjadi bentuk khas Korea. Kemudian pragmatisme pada dasarnya merupakan gerakan filsafat Amerika yang begitu dominan selama 1 abad terakhir dan mencerminkan sifat-sifat kehidupan Amerika. Demikian dekatnya pragmatisme dengan Amerika sehingga Popkin dan Stroll menyatakan bahwa pragmatisme merupakan gerakan yang berasal dari Amerika yang memiliki pengaruh mendalam kehidupan intelektual di Amerika. Kemudian ada falsafah pendidikan Malaysia, adalah falsafah kebangsaan berbunyi sebagaimana berikut. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berkelanjutan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh.
dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kemudian negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik merencanakan Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila diakui sebagai nilai-nilai yang digali dari bumi Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sejak bangsa Indonesia ada. Nah, kemudian yang kedua, analisis perbandingan sosial budaya dan psikologi negara Indonesia dengan negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia. Nah, sosial budaya masyarakat Korea Selatan adalah masyarakat yang bersifat sangat sosial dan sangat suka berkumpul untuk makan bersama. Budaya makan bersama tersebut disebut wesik. Wesik paling banyak dilakukan di lingkungan kantor, tetapi dilakukan juga pada kehidupan bersosial masyarakat pada umumnya. Nah, budaya Korea Selatan yang sedang naik daun sekarang di Indonesia yaitu dunia K-pop. Cara berpakaian dan juga makanan dari negara Korea seperti kimchi, tteokbokki, oden, jjajangmyeon, bibimbap, dan bulgogi. Kemudian Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat mengakui mereka tidak memiliki kebudayaan khusus turun-temurun, melainkan menganggap bahwa budaya mereka adalah budaya untuk berusaha menjadi yang terbaik, karena tidak ada faktor kasta, agama, dan budaya yang menghalangi hal ini. Masyarakat di negara tersebut mempercayai seseorang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik akan dapat menjadi yang terbaik. Kemudian negara Malaysia adalah masyarakat majemuk. Ada suku Melayu, Tionghoa, dan India. Penduduk negara Malaysia sangat beragam dari bahasa, etnis, dan agama. Pemerintahan Malaysia menyatukan dengan bahasa yaitu bahasa Melayu. Penduduk Malaysia gemar membuat ukiran dan tenun. Ada Timur Malaysia dikenal dengan topengnya, sedangkan arsitektur Malaysia yang merupakan bagian dari kebudayaan Malaysia yang terdiri dari perpaduan budaya Islam dan Cina yang sebenarnya dibawa oleh Eropa ke Malaysia. Kemudian kondisi kebudayaan Indonesia adalah budaya nasional, budaya lokal maupun luar negeri yang telah ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu multikultur karena kondisi geografis yang memungkinkan terjadi multikultural. Keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia dapat menjadi besar dikarenakan oleh banyaknya suku bangsa yang berada di Indonesia yang membuat Indonesia kaya akan budayanya. Dan kebudayaan yang ada di Indonesia tidak hanya dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, namun juga diterima oleh banyak orang dari negara-negara lain. Nah, kemudian psikologi. Di Korea Selatan, tekanan sosial di negara mereka sangat tinggi. Karena itu banyak kasus bunuh diri di Korea Selatan. Juga banyak anak sekolah yang bunuh diri karena dibully oleh teman sekolahnya. Karena sekolah di sana yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan dibully oleh temannya dari golongan atas karena dijadikan seperti budak oleh temannya itu sendiri, sehingga tidak heran banyak siswa yang bunuh diri karena frustasi dan stres menghadapi pembulian. Kemudian di negara Amerika terdapat asosiasi psikologi di mana tujuan dari asosiasi psikologi ini adalah untuk mempromosikan kemajuan komunikasi dan penerapan ilmu dan pengetahuan psikologi untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kehidupan. Kemudian psikologi pendidikan negara Malaysia melalui teori perkembangan kognitif Jane Piaget dan pendekatan konstruktivisme sosial yang dimana perkembangan kognitif berlaku dalam SPKB, sistem pengajaran kebolehan bercampur, terutama pada tahap operasi konkret dan tahap operasi formal. Psikologi pendidikan di sana mempunyai sisi pandang yang positif terhadap SPKB. Sistem pendidikan di sekolah menjadi elemen penting bagi mengangkat pelajar lemah kepada tahap sederhana, dan kemudian di peringkat lebih tinggi karena sekolah merupakan gelanggang perkembangan kognitif yang amat berpengaruh dalam hidup anak-anak.
Kemudian psikologi di Indonesia juga terdapat lembaga sertifikasi profesi psikologi Indonesia. Berbeda dengan psikologi Amerika, psikologi Indonesia bertujuan untuk mewujudkan layanan, jasa dan praktik psikologi diberikan oleh individu dan memiliki kompetensi yang tersertifikasi dan berpegang teguh pada kode etik psikologi Indonesia, masyarakat Indonesia yang lebih cerdas, sehat, mental, inovatif, dan produktif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis perbandingan iptek dan organisasi kurikulum di negara Indonesia dengan negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia. Konsep kurikulum di negara Korea Selatan mengimplementasikan kurikulum pendidikan dan menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Baik sekolah negeri dan swasta memiliki kurikulum yang relatif sama, yaitu lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan, mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari dan perkembangan iptek. Kemudian di negara Amerika Serikat, Amerika Serikat tidak memiliki kurikulum nasional, namun STAT bersama sekolah dan asosiasi sekolah maupun asosiasi keahlian merekomendasikan standar tertentu untuk memandu kurikulum yang digunakan di sekolah. Nah, oleh karena itu setiap STAT memiliki standar dan kurikulum yang berbeda-beda. Tujuan dari adanya kurikulum ini adalah untuk memastikan semua diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan pengembangan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk memenuhi tantangan abad 21. Nah, kemudian negara Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar misalnya pendidikan di Malaysia relatif stabil. Kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar misalnya KBSD yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 masih digunakan. Hal yang unik lagi dalam buku pendidikan di Malaysia. Pengantar ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sains. Kemudian kurikulum ke-13 merupakan sebuah kurikulum yang diterapkan di negara Indonesia. Saat ini kurikulum disahkan oleh pemerintahan pada tahun 2013. Adapun tujuan sebagai bentuk usaha untuk membentuk masyarakat yang mampu mempunyai dan agar bisa menjalani kehidupan serta berbagai warga negara yang beriman dan kreatif. Atriani Savitri sebagai warga negara yang beriman dan kreatif. Kurikulum 2013 ini pada prinsipnya sebagai salah satu usaha untuk menyempurnakan daripada kurikulum sebelumnya. Maka dari itu, tentu pada usaha untuk dapat mendukung pemerintah dalam pembentukan dan penyempurnaan kualitas kurikulum agar terciptanya siswa yang berkompeten dalam menghadapi tantangan global. Baik, itu saja beberapa penjelasan saya mengenai beberapa analisis dari negara Korea Selatan, Amerika, dan Malaysia, kemudian dibandingkan oleh Indonesia. Baik, sekian dari saya Awiyanti Darwansyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.